Hai, salam keajaiban. Di video kali ini saya akan men-sharingkan pola pikir saya mengenai kejadian yang kemarin saya alami, yang awalnya saya pikir sebagai sebuah kesalahan fatal. Namun setelah mengubah pola pikir saya, ternyata ada banyak hikmah dan pembelajaran yang saya dapatkan yang membuat saya bersyukur karena mengalami hal tersebut. Ayo, stay tune! Kemarin saya membuat video menggunakan dua aplikasi. Yang satu aplikasi rekam suara, yang satu aplikasi mengedit video. Nah, udah mau jadi tuh, udah sekitar 80%. Jadi kan dikit lagi mau selesai. Terus saya berhenti sejenak dan melihat-lihat aplikasi perekam suara. Lalu saya berpikir, wah, kalau saya hapus file-file rekaman suara yang saya rekam tadi, lumayan bikin HP saya jadi nggak berat. Saya sadar saat itu ada juga pikiran saya yang bilang, jangan-jangan kalau saya hapus file di aplikasi rekam suara ini, nanti kehapus juga file yang di aplikasi edit video. Tapi karena pengen cepet selesai dan nggak pikir panjang, udah aja langsung saya hapus. Terus saya cek dong ke aplikasi edit video, dan ternyata semua rekaman saya nggak ada dong. Teman-teman bisa bayangin dong, langsung panik kan. Terus waduh, gimana nih, hilang semua nih, masa bikin lagi dari awal? Lama lagi dong, dan rasanya tuh jiwa raga udah capek. Setelah dicek berulang kali, emang udah nggak ada. Ya udah, jadi saya take a break. Saya waktu itu minum air putih, terus makan malam dulu, terus berpikir, ya memang harus bikin lagi, tapi ya saya harus cepet move on, nggak lama-lama bete atau kesel. Yang saya tahu, saya harus mulai merekam suara saya lagi. Kira-kira setelah setengah jam istirahat, saya kembali membuka aplikasi edit video dan mulai merekam suara saya. Tapi kali ini saya coba merekam suaranya langsung di aplikasi edit video, jadi bukan di aplikasi rekam suara. Dan ternyata lebih enak merekam suara langsung di aplikasi edit videonya. Rasanya tuh lebih cepat selesai karena nggak harus bolak-balik ke dua aplikasi. Teman-teman, dalam kehidupan kadang kita mengalami suatu kejadian yang kita pikir sebagai suatu kesalahan atau kekeliruan. Kita bisa memaknai suatu kejadian dengan pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda. Dan ketika kita sudah berhasil melakukannya, maka kejadian yang kita alami bukan lagi merupakan suatu kesalahan fatal, melainkan suatu pembelajaran atau batu loncatan untuk pertumbuhan kita selanjutnya. Saya mengganti pola pikir saya dengan berusaha mengambil hikmahnya dari kejadian tersebut, yaitu ternyata saya perlu mengikuti suara hati, di mana tadi suara hati saya berbicara, jangan-jangan kalau kehapus di aplikasi edit video, terus gimana? Nah, itu merupakan salah satu suara hati yang memberi saya aba-aba atau peringatan supaya saya berhati-hati. Namun karena saya mengabaikannya, malah betulan hilang. Suara hati nurani kita itu merupakan GPS atau petunjuk dari Tuhan atau petunjuk dari spirit guide atau siapapun kita menyebutnya. Suara hati nurani ini selalu memberikan petunjuk yang terbaik
yang sebaiknya kita ambil atau kita patuhi. Kalau kita tidak mengikuti atau tidak menghiraukan suara hati nurani, ya jadinya kita nyasar. Batin kita selalu memberikan petunjuk atau arah saat kita nyasar, yaitu ditandai dengan perasaan yang gak nyaman, atau kayak ada yang gak bener nih, atau kayak keganjel. Nah, itu tandanya kita sedang nyasar atau tidak menjalani apa yang sudah menjadi life path atau jalan terbaik sesuai dengan petunjuk Tuhan yang sebaiknya kita pilih. Saya juga belajar, ternyata ketika saya terburu-buru untuk mengambil suatu tindakan, yaitu menghapus file-file di aplikasi rekam suara, hasilnya malah mengecewakan. Solusinya adalah saya akan bertanya kepada teman-teman YouTuber yang ada di komunitas Facebook bagaimana mereka menggunakan kedua aplikasi yang saya gunakan. Saya juga jadi bersyukur karena ternyata lebih mudah untuk menggunakan satu aplikasi saja untuk membuat video secara utuh. Kalau saya tidak melakukan kesalahan, mungkin saya selamanya masih akan menggunakan aplikasi merekam suara yang malah memperlambat proses pembuatan video. Ini yang saya maksud sebagai batu loncatan, bahwa yang tadinya saya pikir sebagai suatu kesalahan fatal, malah saya dapat menemukan suatu cara baru yang lebih mudah dalam membuat video. Jadi ada manfaatnya. Kejadian tersebut juga membuat saya lebih cepat move on dan melatih saya untuk solution thinking. Jadi berpikir solusinya apa gitu. Jadi nggak lama-lama baper atau sedih, tapi oke, saya move on dan cari solusi sehingga terselesaikan dengan cepat. Hikmah lainnya adalah saya semakin tahu dan memahami cara menggunakan aplikasi edit video dan akan lebih berhati-hati. Setidaknya ketika nanti saya membuat suatu video, akan saya persiapkan lebih baik. Jadi ketika kita sudah mengubah pola pikir kita dan menggeser sudut pandang kita terhadap suatu kejadian, baru akan terlihat suatu pesan Tuhan yang berguna bagi pertumbuhan diri kita. Suatu kejadian juga dapat kita nilai sebagai suatu kejadian yang besar, yang parah, atau oke, ini bisa saya lewati dan saya yakin saya bisa mengatasinya. Sehingga dengan melihat keberhasilan kita dalam menata pikiran dan hati kita, kita akan semakin percaya diri dalam menjalani hari-hari kita di masa depan. Memang untuk move on detik demi detik perlu latihan dan usaha dan proses ya. Tapi ada usaha, ada hasil. Dan berlatihnya ya seumur hidup kita. Jika teman-teman ingin berlatih memperbaiki pola pikir dan mengganti sudut pandang dalam menghadapi lika-liku kehidupan, teman-teman dapat mengikuti program saya di kelas WhatsApp, yaitu Angelic Loa, di mana kita akan setiap hari berdiskusi dan saling memberikan pandangan terhadap materi maupun sharing yang diutarakan teman-teman di kelas WhatsApp saya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan membuat kita semua semakin memahami pentingnya memperbaiki pola pikir dan menggeser sudut pandang kita terhadap suatu kejadian. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!